warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Nutri Aulia dari kelas 3A Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kelima, saya akan mereview Bank Digital BCA seperti yang sudah kita tahu ya, bahwasannya di pertemuan kelima ini membahas tentang bank digital. Nah, di sini saya memilih bank digital BCA dan mata kuliah dari SIAK atau Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Nah, sebelum masuk, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa saja yang akan dibahas. Yang pertama, saya akan membahas tentang seputar Bank Digital BCA, lalu selanjutnya setelah itu saya akan menunjukkan teman-teman kepada aplikasinya ada fitur apa saja sih di Bank BCA ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja. Nah, yang pertama tuh ada pendahuluan teman-teman. Bank digital adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah bertransaksi tanpa harus datang ke kantor cabang. Dengan adanya Mei BCA merupakan aplikasi digital yang menggabungkan semua layanan BCA dalam satu platform. Saya memilih Mei BCA-nya memudahkan akses ke produk-produk BCA lainnya. Jadi dengan Mei BCA ini kita dapat mempermudah ya teman-teman, pastinya dapat mengefisienkan waktu juga, Kak. Jadi kalian kalau mau transaksi tuh tanpa harus ribet ke bank karena sekarang sudah ada platform Mei BCA. Kalian bisa memanfaatkannya. Nah, setelah pendahuluan selanjutnya ada profil Mei BCA. Mei BCA sendiri itu diluncurkan oleh PT Bank Sentral Asia Tbk sebagai one-stop solution untuk layanan digital BCA. Aplikasi Mei BCA ini dirancang agar nasabah bisa mengakses semua rekening, kartu kredit, deposit, dan KPR dalam satu login. Target penggunanya yaitu semua nasabah BCA yang ingin kemudahan dan kecepatan transaksi di era digital ini, teman-teman. Pastinya ini cocok juga untuk kita sebagai Gen Z yang maunya serba instan. Nah, di sini ada fitur utama BCA, yaitu di sini ada 5 poin ya teman-teman. Yang pertama ada single ID, yaitu satu username untuk semua rekening dan produk BCA. Jadi kalian cukup pakai satu username saja, yaitu kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Mei BCA ini. Nah, yang kedua ada mutasi dan saldo. Nah, ini tuh bertujuan untuk cek semua rekening sekaligus. Yang ketiga ada transaksi. Di transaksi ini terdapat transfer, bayaran tagihan, top up e-wallet, dan kris. Yang keempat ada e-statement, yaitu unduh laporan rekening, kartu kredit, deposito. Dan yang terakhir ada KPR. Nah, deposito ini baru dibuka dan pantauan cicilan KPR langsung dari si. Nah, lagi-lagi ini memudahkan saya teman-teman untuk mengefisienkan waktu. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan Mei BCA. Mei BCA sendiri kelebihan nih teman-teman. Yang pertama ada semua rekening BCA terkumpul di satu aplikasi, dan ini pastinya praktis ya teman-teman. Yang kedua adalah keamanan tinggi. Nah, keamanan itu biasanya ada PIN, biometrik, dan OTP. Kan kalian menggunakan PIN terlebih dahulu.
ini biasanya digunakan untuk Face ID. Ya teman, tadi kalian bisa pasang PIN, lalu biometrik itu kalian kalau mau transfer bisa langsung pakai biometrik, jadi kalian nggak usah pakai PIN lagi. Nah, selanjutnya OTP ini biasanya kode yang dibuat setelah dari aplikasi, dan itu tidak boleh disebar ke pihak manapun, karena kalau OTP kalian tersebar, otomatis data kalian juga dapat tersebar, dan orang-orang yang tahu kode OTP-nya pasti bakal tahu data-data kalian. Itu mencegah untuk penipuan ya teman-teman. Dan yang ketiga ada mendukung kris sehingga mudah berbayar di merchant. Selanjutnya yang keempat, bisa lihat limit dan tagihan kartu kredit secara real time. Dan yang terakhir ada bisa buka deposito tanpa harus ke cabang. Dan lagi-lagi ini dapat mengefisienkan. Nah, setiap kelebihan pasti mempunyai kekurangan. Nah, kekurangan dari BCA ini cukup sedikit. Yang pertama, berat di beberapa HP yang lama. Jadi yang BCA ini kurang support ya untuk HP produk yang lama. Selanjutnya yang kedua, perlu koneksi internet yang stabil. Yang ketiga, fitur baru kadang perlu update manual agar aktif. Nah, jadi ini tuh kalian kalau ada fitur baru tuh kadang nggak langsung terupdate gitu secara otomatis. Jadi kalian harus update-nya manual dengan cara buka Play Store. Selanjutnya kalian update aplikasi MyBCA ini. Dan yang terakhir, beberapa layanan khusus masih harus ke cabang. Misalnya ubah data pribadi. Nah, untuk ubah data pribadi ini kalian tidak bisa menggunakan platform MyBCA ini teman-teman. Jadi kalian harus datang ke official store-nya, ke banknya. Nah, setelah kelebihan dan kekurangan, sekarang kita masuk pada poin analisis sistem informasi akuntansi dan keuangan. MyBCA sendiri mencatat semua transaksi secara otomatis dan real time. Nasabah bisa mengunduh e-statement untuk pembukaan pribadi atau usaha. Data transaksi terenkripsi sehingga aman dan memudahkan pembuatan laporan keuangan karena mutasi bisa difilter dan diunduh. Tidak benar. MyBCA mendapatkan rating sekitar 4,6/5. Jadi ini tuh bisa dibilang lumayan tinggi ya teman-teman untuk angkanya. Mayoritasnya semua rekening terkumpul di satu tempat. Dan ada keluhannya terbanyak yaitu aplikasi kadang lambat saat interaktif tinggi. Seperti yang sudah saya bilang tadi pada kekurangannya ya. Kadang untuk membuka MyBCA ini kita perlu internet yang cukup stabil. Nah, BCA juga lumayan canggih ya teman-teman. Di sini ada dampak baginya. Nah, MyBCA sendiri pengguna mengelola keuangan dengan lebih efisien dan lebih baik. Semua produk BCA dapat dipantau dari satu aplikasi dan menghemat waktu. Lagi-lagi menghemat waktu ya teman-teman. Selanjutnya sangat membantu siswa dan pebisnis yang butuh laporan keuangan dengan cepat. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Aplikasi perbankan digital yang aman. MyBCA sendiri cocok untuk pengguna yang ingin kemudahan akses ke semua rekening BCA sekaligus. Di sini saya merekomendasikan MyBCA untuk memudahkan pengelolaan keuangan sehari-hari. Nah, di sini saran ya untuk BCA mengoptimalkan performa aplikasi agar lebih ringan, menambahkan lebih banyak fitur layanan online, misalnya tadi tanpa ke cabang. Selanjutnya untuk mempercepat
respon customer ada gangguan teknis. Nah, itu dia sekilas pembahasan tentang bank digital BCA. Selanjutnya kita lanjut ke aplikasinya. Di sini saya bakal ngasih tahu ke teman-teman sekaligus ada aplikasi apa aja sih. Ada fitur apa saja sih di My BCA ini. Nah, yang pertama tuh kalian bakal ada gitu ya, teks halo dengan nama kalian dan di bawahnya tuh ada nomor handphone kalian. Nah, kalau kalian sudah daftar, kalian tinggal masuk aja. Nah, di sini tuh kalian harus masukin password kalian karena ini bersifatnya pribadi ya teman-teman, jadi ini nggak bisa sembarang orang lihat, makanya layarnya hitam. Nah, setelah masuk kalian bakal layanan utamanya tuh bakal kelihatan kayak gini, My BCA. Nah, di sini tuh ada rekening, ada nomor rekening kalian, selanjutnya ada saldo, selanjutnya ada mutasi rekening. Nah, selanjutnya di My BCA ini ada teman, ada transfer, dan ulang, investasi, lifestyle, pledge, cardless, produk perbankan, proteksi. Nah, selanjutnya ini dimasuk kepada poin akun untuk saya. Nah, di sini tuh ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada simpanan, selanjutnya ada investasi, dan yang terakhir ada kredit. Nah, untuk simpanan tuh di sini tuh saldo kalian tuh bakal kelihatan ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat aja di sini, lihat mutasi dan info. Nah, ini untuk mutasi itu kayak riwayat kalian. Kalau kartu ini nomor rekening kalian, dan untuk pocket ini apa ya, lupa aku teh. Nah, untuk investasi ini kalian banyak banget teman-teman, ada reksadana, obligasi, dan SBN. Selanjutnya ada investment goals, ada BCA sekuritas, selanjutnya ada RDN dan RBL, yaitu rekening dana nasabah dan rekening dana lender. Selanjutnya ada deposito, dan yang terakhir ada tahapan berjangka. Nah, ini cocok banget aplikasi My BCA ini untuk kalian yang ingin mendapatkan investasi di masa mudanya. Cocok banget, jangan lupa untuk daftarkan. Nah, selain itu di BCA ini, My BCA ini bisa kredit ya teman-teman. Yang pertama ada kartu kredit, selanjutnya reward. Di sini juga bisa pay later ya teman-teman, dan yang terakhir ada kredit konsumen. Nah, yang untuk transfer ini kalian bisa untuk ke rekening sesama BCA atau bank lain menggunakan virtual account, terus selanjutnya ke Sakuku, bagi-bagi, import data transfer, dokumen underling. Nah, di My BCA sendiri itu bisa bayar dan isi ulang. Lagi-lagi ini tuh dapat mengefisienkan waktu kita teman-teman. Kalian bisa beli paket data, PLN, pulsa, bahkan ya kalian bisa beli itu semua dalam satu aplikasi, yaitu My BCA. Nah, selanjutnya di sini juga bisa untuk membayar. Sebentar, nge-lag ya.
telekomunikasi, yaitu bisa bayar untuk paket data, Telkom, IndiHome, cocok untuk kalian yang menggunakan WiFi. Selanjutnya bisa bayar tagihan PLN, air, dan bahkan BPJS sudah dapat diakses melalui Mei BCA ini. Selanjutnya di sini juga Mei BCA itu bisa untuk bayar hiburan, layanan pemerintah, dan pendidikan layanan nasional. Nah, mari kita lihat di semua menu. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini bisa bayar dan isi ulangnya tuh banyak banget. Kalian bisa bayar dan isi ulang paket data, pulsa, Telkom, IndiHome, pasca bayar, eSIM, roaming, PLN, air, BPJS, internet dan TV kabel, kartu kredit dan paylater, pinjaman, asuransi, bahkan sampai voucher game, pasar streaming, PBB, signal, pajak daerah lainnya, MPN, pendidikan, dan yang terakhir ada donasi dan zakat. Di era digital sekarang itu kalian harus pintar-pintar memanfaatkan platform yang sudah tersedia. Selanjutnya ada investasi. Nah, bagi investasi ini cocok juga buat kita para Gen Z ya yang ingin mempunyai tabungan di masa depan. Selanjutnya ada untuk bayar lifestyle, di e-statement ada tabungan dan giro, kartu kredit dan paylater, laporan portofolio nasabah, dokumen bukti, potongan. Nah, di sini juga yang sering kita pakai itu pakai kris ya teman-teman. Di sini bisa scan dan bayar kris, transfer menggunakan kris dan kris tap. Nah, untuk lainnya tuh ada transaksi terjadwal, catatan finansial, Plays atau widget, layanan cabang, dan yang terakhir NVC Play. Mungkin cukup sekian untuk saya memaparkan bank digital BCA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.